Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, di pagi yang sejuk ini kita akan menghangatkan diri dengan obrolan yang hangat-hangat terkait dengan masalah pilpres tentunya. Nah, salah satu yang hangat adalah debat ketiga yang bikin satu pihak begitu tertekan dan juga bikin pihak lain dianggap sebagai pemberani. Nah, judul dari stream konten kali ini adalah kena mental, Prabowo jadi defensif. Kena mental. Saya melihat sebetulnya Anies adalah tokoh yang memang sejak mahasiswa dikenal sebagai tokoh pergerakan yang berbasis riset. Jadi Anies tidak bicara asal, tetapi selalu berbasis riset. Nah, itu dilakukannya terutama terkait dengan masalah BPPC tentang cengkeh yang monopoli cengkeh yang diserahkan penguasa ke anaknya Tommy Soeharto waktu itu dibongkar oleh Anies melalui risetnya ketika Anies menjadi ketua Senat Mahasiswa di UGM. Jadi untuk mengungkap gimana sih BPPC sampai bisa membuat petani cengkeh sengsara, karena waktu itu dari harga 27 kilo ketika di BPC menjadi 7.000 ya. Itu dikeluhkan saat itu petani tentu saja sangat rugi. Dibongkar oleh Anies Baswedan. Jadi kaitannya dengan membongkar dengan kroni Soeharto itu bukan satu hal yang baru, tetapi memang itu adalah gerakan Anies untuk gerakan keadilan Anies bagi bangsa Indonesia melalui risetnya. Nah, ini tentu saja suatu monumen karya besar bagi seorang mahasiswa terkait dengan masalah ketimpangan negerinya. Jadi sangat salah apa yang dikatakan Budiman kalau Anies cuman kuliah dan tidak pernah jadi oposisi. Itu salah besar ya. Yang dipertanyakan Anies atau Anies yang mempertanyakan terkait dengan pertahanan dan keamanan, tentu saja Anies juga paham mana data yang boleh dibuka dan mana data yang tidak boleh dibuka. Itu tentu saja Anies sangat paham.
Tentu saja harapan Anies adalah masyarakat mendapatkan informasi data-data pertahanan terkait dengan alat-alat bekas yang dibeli oleh Menhankam. Nah, tentu saja data yang bisa dibuka. Anies juga tentu saja sangat paham kalau data-data strategis dari pertahanan dan keamanan tidak mungkin dibuka. Itu juga sangat paham Anies ya. Jadi Anies bukan orang yang lugu yang nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu mana yang boleh dibuka, mana yang tidak dibuka. Nah, kalau terkait dengan pembelian yang bersifat bekas, yang sifatnya bekas itu bukan satu hal yang rahasia tentu saja ya. Tentu saja bukan rahasia. Paling tidak alat yang dibeli itu sangat diketahui oleh produsennya. Wajar saja, produsen itu sangat tahu persis berbagai sistem, berbagai maintenance, berbagai hal yang terkait dengan masalah alat-alat yang dibeli. Ya, jadi itu bukan rahasia lagi karena itu sudah ya sudah diketahui oleh produsen. Apalagi kalau bekas. Kalau bekas tentu saja sudah diketahui juga oleh pemilik pertama yang menggunakan alat itu. Bahkan kemungkinan berbagai kerusakan, kekurangannya yang tidak dijelaskan oleh produsen, oleh pengguna pertama itu juga sudah diketahui. Jadi masalah hal-hal yang terkait pembelian, anggaran dari pembelian itu sebenarnya bukan hal yang layak dirahasiakan, karena itu jumlahnya juga tahu, berapa. Cuman sayangnya karena kena mental, Prabowo langsung mengalihkan tanggung jawab, seolah-olah yang salah juga DPR yang meresmikan. Tentunya tidak demikian. Yang namanya eksekutor, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Nah, ini satu hal yang pelimpahan tanggung jawab atau pelemparan tanggung jawab dari Prabowo yang semestinya tidak perlu dilakukan di debat ya. Karena itu memang sudah jadi anggaran Kemenhankam, tentu saja itu ada tanggung jawab dari menterinya, bukan lagi kemudian diulik-ulik proses pembuatannya. Fraksi yang mendukung Anda juga menandatangani. Nah, ya itu jelas karena ada tawar-menawar. Nah, dengan demikian mestinya kalau Prabowo tidak kena mental, menjelaskan hal-hal yang perlu saja, yang memang tentu saja Anies akan menerima hal-hal yang rahasia, tidak akan memaksakan hal-hal yang rahasia. Tetapi yang terpenting adalah sebetulnya kena mental banget adalah ketika dibongkar kekayaan dari Prabowo. Saya yakin Anies tidak sembarangan mengungkapkan tadinya 320, ternyata 340.000 hektar. 340.000 hektar tentu saja ada proses koreksi. Tentu saja sudah melihat datanya, mungkin pertama agak salah, terlalu sedikit, ternyata 340.000 hektar. Nah, itu yang Anies sampaikan, tentu saja bukan sekedar membuka Anda kaya, tapi prajurit-prajuritnya rumah aja tidak punya dan sebagainya. Nah, itu tentu saja Anies tidak sekedar membuka semacam itu. Yang Anies tampilkan juga mestinya kita tangkap dari mana kekayaan sebanyak itu, termasuk yang lain-lainnya. Nah, dari mana? Ya. Yang saya ingat, Prabowo adalah bangkir ketiga pasca
reformasi ya. Begitu reformasi, Prabowo ada termasuk bankir ketiga. Itu beberapa kali saya juga sampaikan. Dan dari mana keuangannya yang waktu itu ABRI sangat dilarang oleh mertuanya di saudara berbisnis. Nah, mengapa bisa terjadi sampai seperti itu? Nah, kemudian juga sudah kami sampaikan bahwa jangan heran kalau keluarga Soeharto dan keluarga Sumitro itu kaya, ya jangan heran. Itu bisa dilihat ke belakang. Nah, jadi sebetulnya yang Anies buka itu juga terkait dengan dari mana sih harta sampai sebegitu, sehingga kalau Rhoma Irama mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, herannya Rhoma Irama di Indonesia itu semacam itu, membuka kekayaan. Salah satu aspek kekayaan dari Prabowo tentu saja harus kita lanjutkan dengan dari mana dapatnya. Nah, itu harus ke sana. Apalagi ya kan, di koalisi kuning, saya katakan kancing kuning, ya, kancing kuning ini itu juga ada orang-orang yang masuk ke daftar Pandora. 2 nama yang Pandora ini yang luar biasa itu, dan ada di koalisi ini, mendukung ini perlu juga harus dibuka. Mudah-mudahan pada debat selanjutnya Anies bisa membuka hal itu sehingga rakyat betul-betul dicerdaskan melalui debat presiden. Rakyat harus tahu dari mana uang mereka dan kenapa sampai bisa menumpuk seperti itu. Nah, ini harus diungkap dengan tentu saja data yang Anies miliki. Dan terkait dengan data yang Anies miliki, saya yakin dengan kecerdasan dan niat baik Anies, banyak yang akan memberikannya. Ya, jadi sekali lagi, sebetulnya yang Anies pertanyakan tentu saja adalah hal-hal yang terkait yang bisa dibuka, tapi karena kena mental duluan, Prabowo menjadi defensif dan seolah-olah Anies menyerang dengan ganas. Tetapi sesungguhnya bahwa Anies memang membongkar berbagai penyelewengan sejak mahasiswa pun sudah dilakukan, dan itu berdasar atau berbasis riset. Jadi jangan percaya kalau dibilang Anies menyesatkan. Saya yakin Anies dengan data yang akurat. So, mudah-mudahan di debat selanjutnya, mungkin debat kelima, hal-hal yang terkait dengan ketimpangan sosial, kekayaan para pejabat, termasuk keluarga Jokowi, itu betul-betul harus dibuka. Dan tolong kepada tim atau kepada Anies Baswedan, mudah-mudahan bisa mengungkap juga dari mana sih mereka bisa sampai begitu. Karena kami banyak yang menderita, banyak yang miskin, dan itu tentu saja kalau itu terjadi sungguh-sungguh kekayaan terkonsentrasi pada orang-orang tertentu adalah sebuah proses ketidakadilan. Bukan hanya ketidakmerataan, tapi ketidakadilan karena ada hal-hal yang dilakukan tentu saja di luar hal-hal yang wajar. Nah, apakah itu? Mohon menjadi catatan agar ketika debat nanti diungkapkan apa yang terjadi, misalnya terkait tentang
dua orang yang masuk ke Pandora dan yang lainnya. Saya percaya Anies Baswedan akan menyampaikan dengan data yang akurat, karena sejak awal Anies Baswedan bergerak dengan basic research. Jangan percaya kalau Anies menyesatkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.